Hai teman-teman semua. Jadi sekarang aku mau kasih tutorial gimana caranya untuk catat laporan keuangan dengan praktis menggunakan aplikasi Siapik atau sistem aplikasi pencatatan informasi keuangan yang diciptakan oleh Bank Indonesia guna membantu para UMKM yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, kenalin nama aku sama seperti background yang ada di belakang. Dan nama aku Berlin, aku NPM 2001-201-0041. Di sini aku akan menjelaskan tentang gimana caranya sih kita buat mencatat laporan keuangan, terutama untuk UMKM. Nah, di sini aku pakai contoh perusahaan manufaktur dari ibu milik Ibu Kasiba. Nah, datanya ada di sini, ada nama bahan material, lalu ini ada posisi keuangan per bulan September, dan ini adalah transaksi dari bulan Oktober hingga bulan November. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pencatatannya. Nah, jadi untuk pertama kali masuk, teman-teman kalau misal belum sempat punya akun, kalian daftar dulu di sini dan isi beberapa biodata. Nah, tapi kebetulan karena aku udah sempat daftar, jadi aku tinggal masukin akun aku aja sendiri di sini. Jadi, kalau nah, nanti pada saat setelah daftar, itu bakal muncul laman seperti ini karena kita belum punya data nih. Akhirnya kita masukin data. Kebetulan karena aku pakai perusahaan manufaktur, jadi kita masukin yang di manufaktur. Nah, untuk gambar di sini nanti teman-teman bisa kasih logo dari UMKM itu sendiri atau kantor mungkin. Tapi ini di sini logo, jadi masukin logo di sini. Nah, untuk nama badan usaha, di sini aku pakai badan usaha Abon Badan Barokah. Kita masukin Badan Barokah. Lalu alamatnya ada di Jalan Gunung Anyar, Surabaya. Provinsi ada di Jawa Timur. Kabupaten atau kota, kita masuk kota Surabaya. Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Dan nomor telepon ini dikosongin aja nggak apa-apa. Terus kita masukkan yang pemilik, dulu kasih bank. Deskripsi usaha opsional, KTP, karena ini cuma contoh tutorial, maka kita bisa kasih KTP-nya misal. Nah, selanjutnya. Nah, karena di sini kita bakal nyatet transaksi dari bulan Oktober hingga November, maka untuk di aplikasinya kita bisa kasih periode awal transaksinya itu di bulan Oktober. Oke, simpan. Nah, sukses, data usaha berhasil dibuat. Oke, setelah itu kita udah ada nih daftar usaha. Badan usahanya udah ada di sini, kita tinggal klik Abon Bandung Barokah. Lalu pertama kita masuk ke bagian data. Nah, untuk awal pertama kita harus isi saldo awal dari transaksi-transaksi di atas. Kita masuk ke data saldo awal. Nah, setelah itu untuk di awal sini kita klik tambah. Nah, untuk saldo awalnya sendiri, karena tadi kan kita transaksinya di bulan Oktober, otomatis saldo awalnya bakal berada di tanggal 31 September 2022. Jadi kita masukkan di manufaktur. Nah, posisi keuangan per September 2022 sebagai berikut. Ada kas sebesar 4.800.000, kita masukin. Akunnya kas sebesar 4.800.000. Lalu klik simpan. Nah, akhirnya nanti muncul di sini. Lalu kita tambahkan lagi akun selanjutnya setelah kas itu ada piutang usaha Ibu Nur Hayati 850. Kita masuk ke bagian piutang usaha. Pelanggan. Nah, pelanggan ini di sini masih kosong, teman-teman. Jadi kita harus tambah pelanggannya dulu. Kita kasih nama Nur Hayati. Alamatnya katakanlah karena waktu aku survei di UMKM Kasiba itu
tidak ada alamat yang jelas Ibu Nur Hayati itu di mana, cuman most of them, banyak dari mereka yang tetanggaan gitu, jadi kita bisa pakai alamatnya sama aja di daerah Gunung Anyar. Lalu untuk telepon, faksimal, email, dan website bisa kita kosongi aja, lalu kita klik simpan. Nah, oke. Nah, udah pelanggan kita klik, nah udah muncul Nur Hayati. Untuk saldo awal, tadi saldo awalnya di sini 850. Masukin 850, lalu klik simpan. Nah, nambah di sini. Selanjutnya, kita masuk ke peralatan peniris minyak 3 juta. Peralatan, berarti kita masuk ke bagian akun peralatan itu ikut aset tetap. Nama aset, nah, sini kita, karena masih kosong, kita tambah sendiri. Nama aset, alat peniris minyak, kelompok aset, kelompok 1, subkelompok aset, ini masuk ke perlengkapan tools, bagi industri atau jasa yang bersangkutan, masa manfaat sekitar 4 tahun, nilai perolehannya tadi itu 3 juta. Oke, simpan. Next, ada utang usaha ikan bandeng. Ini utang usahanya itu di toko tambak, karena satu-satunya supplier dari Ibu Kasiba itu ada di toko tambak. Jadi kita masukkan utang usaha, pemasok, karena belum ada, jadi kita harus tambah lagi di sini toko tambak. Alamatnya kita samain saja, Jalan Gunung Anyar. Telepon, faksimal, email, dan website kita bisa kosongi, lalu klik simpan. Nah, terus habis itu kita tinggal masukin toko tambak, saldo awal. Nah, di sini utang usahanya 623.400. Kita masukin 623.400, simpan. Nah, nambah nih, next. Modal awal atau di sektor. Bentar, di sini yang peniris minyak tadi belum masuk ya. Oke, kita ya, isi yang peniris minyak dulu ya. Aset tetap, alat peniris minyak. Oh, tadi belum dimasukin. Kita klik simpan dulu. Nah, baru nih, udah kita lanjut ke modal awal. Berarti pilih akun modal. Saldo awalnya berapa? 2.526.600. 2.526.600. 2.526.600. Oke, kita simpan. Akhir, saldo laba 5.500.000. Saldo laba boleh sendiri 5.500.000. Simpan. Nah, setelah ini kita udah ngisi neraca saldo sebelum transaksi. Lalu kita bisa cek apakah saldo yang kita isi ini udah benar atau belum di bagian laporan. Kita masuk ke laporan posisi keuangan. Nah, kita lihat di tahun 2022, oke. Kita pakai bulan, jadi kita pakai bulan September, tampilkan. Nah, kalau udah gini, 8 juta, asetnya ada 8.650, kewajibannya 23, modalnya 826. Nah, ini udah balance nih, teman-teman. Jadi, kalau kan kalau di laporan tuh aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas atau modal. Jadi, jumlah aset sama dengan jumlah kewajiban ditambah jumlah modal dan itu udah balance. Jadi kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Kita masuk ke transaksi. Nah, kita lihat di bagian sini. Untuk di bulan Oktober hingga November, Ibu Kasiba itu punya beberapa transaksi keuangan sebagai berikut. Di tanggal 3 Oktober, ibunya beli, ada pembelian secara tunai ini. Nah, kita masukin di transaksi, bagian transaksi, lalu di bagian pembelian bahan material,
Lalu karena tadi beli sel tunai, kita klik yang pembelian bahan material tunai, kita pilih masuk. Nah, karena udah ada nih toko tambah, tinggal kita masukin aja. Terus metode pembayarannya tunai, tanggal transaksinya tadi tanggal 3 Oktober. Kita masukkan tanggal 3 Oktober. Nah, terus habis itu kita pilih bahan material. Nah, di sini masih kosong. Jadi kita isi manual. Untuk bahan yang diperlukan, yang dibeli itu ada ikan bandeng 5 kilo, 30.000 per kilo. Jadi kita isi bahan materialnya ikan bandeng, kategori bahan materialnya. Nah, ini bisa pakai data yang ada di sini. Bahan abon kategorinya. Kita bisa tambah kategori bahan abon. Jadi maksudnya bahan pembuatan abon. Nah, kita masukin. Lalu satuan bahannya ikan bandengnya dijual per kilo. Harga belinya tadi 1 kilonya itu 30.000. Kita simpan. Nah, terus kita isi lagi nih bahan materialnya. Apalagi setelah ikan bandeng ada minyak goreng. Kita masukin minyak goreng. Kategori bahan materialnya sama bahan abon. Lalu untuk satuan bahan materialnya kita pakai liter karena kita belinya per liter. Terus harga belinya minyak goreng itu 15.000 per liter. Jadi kita isi 15.000. Simpan. Nah, untuk selanjutnya kita masukin gula pasir 1 kilo. Jadi gula pasir untuk kategori bahan materialnya ada bahan abon. Satuan bahannya pakai kilogram. Harga belinya tadi tuh 10.000 per kilo. Simpan. Nah, terakhir kita pakai kemasan plastik. Kemasan plastik untuk kategori bahannya sama, bahan abon, satuan bahannya itu pakai pieces, harga belinya 8.000. Simpan. Nah, karena kita udah ngisi berbagai list yang mau kita beli nih, kita langsung masukin di sini pilih bahan material. Contoh misal ikan bandeng ya. Kita beli berapa di sini? Ikan bandengnya 5 kilo. Kita pilih 5, tambah. Nah, nanti bakalan langsung muncul harga satuan dan harga subtotal. Harga satuannya 30.000, kita beli 5, satuannya kilo, sehingga subtotalnya 150.000. Terus kita beli lagi. Tadi itu minyak goreng, beli minyak goreng 2 liter, 2 tambah. Nah, udah langsung ke input. Lalu kita beli lagi gula pasir, berapa kilo? 1 kilo. Gula pasir, 1. Lalu yang terakhir kita beli kemasan plastik 5 piece. Kemasan plastik 5 tambah. Nah, sehingga total dari pembelian kita itu 230.000. Klik simpan. Oke. Nah, nanti kalau misal transaksinya udah sukses nih, bakal ada notifikasi kayak gini. Terus kita tinggal klik kembali ke menu. Nah, selanjutnya untuk transaksi tanggal 3 Oktober beres. Sini ya, ke transaksi tanggal 4 Oktober. Pembayaran utang ke toko tambah sebesar 623.400. Jadi kita masuk ke pembayaran utang berarti ikut ke kewajiban. Lalu ada pelunasan, pembelian kredit. Nama pemasok, tadi itu toko tambah. Lalu, nah, sisa utang. Jadi karena di awal tadi kita udah masukin saldo awalnya ada utang 623.400, lalu tanggal 4 Oktober dibayar nih senilai 623.400, jadi kita tinggal masukin aja nih 623.400, tanggal transaksinya tanggal 4 Oktober. Nah, udah simpan. Nah, jadi utang kita di toko tambak udah lunas. Gitu. Nah, lalu klik kembali ke menu.
Investasi tanggal 4 Oktober beres. Lanjut ke tanggal 5 Oktober. Penjualan kredit abon Banda sebanyak 2 kilo ke Ibu Nur Hayati. Nah, kita penjualan. Penjualan kredit, barang jadi kredit. Berarti kredit uangnya nggak langsung kita terima. Lalu pilih pelanggan. Nah, Ibu Nur Hayati. Nah, Ibu Nur Hayati seharga 2 kilo. 2 kilo bandeng. Tanggal 5 Oktober. Kita masukin 5 Oktober. Pilih barang jadi. Nah, barang jadinya di sini tuh belum ada. Karena belum kita tulis juga. Jadi kita masukin barang jadinya kan produk yang jadi dibuat itu abon bandeng. Nah, untuk kategori barang jadinya berarti masuk, kita bikin baru kategorinya barang jadi. Nah, kita masukin kategori barangnya barang jadi, satuannya kita jualnya per kilo. Jadi Ibu kasih baju jualnya per kilo, harga jualnya itu 1 kilonya 340.000. Kita klik simpan. Nah, terus kita masukin nih abon bandeng. Dia tadi belinya berapa kuantiti? 2 kilo. Jadi kita masukin 2. Udah deh ke input. Jadi dia ada utang 680.000. Si Bu Nurhayatinya ada utang senilai 680.000. Simpan. Nah, nanti bakal ada notifikasi seperti ini. Berarti transaksi yang kita simpan itu kesimpan, kecatat, sukses. Oke, lanjut. Kembali ke menu. Berarti tanggal 5 Oktober udah beres. Lanjut ke tanggal 8 Oktober. Penjualan tunai abon bandeng ke Ibu Laili 1 kilo. Berarti penjualan barang jadi tunai, pilih pelanggan. Nah, Ibu Laili belum ada nih. Jadi kita bikin Ibu Laili Sobaka. Berarti alamatnya di jalan. Nah, kita klik simpan. Data berhasil simpan. Nah, di sini ada Laili Sobaka, metode pembayarannya tunai, tanggal transaksinya tadi itu tanggal 8 Oktober. Terus ibunya itu beli abon bandeng 1 kilo. Nah, lalu seharga 340.000 kita simpan. Nah, lanjut kembali ke menu. Tanggal 8 Oktober beres. Lalu dia beli lagi nih. Jadi abon bandeng barokahnya beli lagi secara tunai dari toko tambak. Jadi berarti kita masuk ke transaksi pembelian bahan material secara tunai, pilih pemasok toko tambak. Tanggal transaksinya tadi tanggal 12 Oktober. Untuk bahan materialnya ada ikan bandeng, nanti beli berapa? 7 kilo. Tambah, lalu minyak goreng 4 liter. Minyak goreng 4, lalu gula pasir 3, kemasan plastik 7. Gula pasir 3, kemasan plastik 7. Oke, tambah. Nah, udah saya ketemu 356 total kita belinya. Simpan. Oke, kembali ke menu. Nah, lanjut ke tanggal 15 Oktober. Penjualan tunai abon bandeng 3 kilo ke Bu Inaya. Penjualan tunai Bu Inaya itu belum ada, jadi kita bikin nama ibunya. Inaya, Jalan Gunung Anyar, simpan. Nah, tadi tanggal 15 ya. 15 3 kilo. 15 abon bandeng 3 kilo ketemu 1.020.000, simpan. Nah, udah. Lalu, wait. Ini nama pelanggannya kok masih kosong ya? Belum dipencet ternyata. Jadi kayaknya kita harus edit. Nah, editnya itu kita pilih lihat transaksi.
Nah, nanti bakal dikasih tahu histori transaksi. Nah, kayak ini nih, penjualan tunai. Ini kan kita belum masukin kita jualnya ke siapa. Jadi kita klik ubah, lalu kita masukin nama ibunya Inayah. Nah, udah segera simpan deh. Oh, wait, tanggalnya. Bentar. Oh, tanggalnya aman ya? Coba sih. Ini transaksi 15 Oktober Bu Inayah. Bentar. Oke, lanjut ke transaksi. Penjualan kredit akun Bandeng ke Ibu Lutfiato. Penjualan kredit Ibu Lutfiato belum ada. Kita bikin Lutfiato. Udah, kita simpan. Jangan lupa diklik di sini. Ibu Lutfiato tanggalnya tanggal 23 Oktober. Ibunya beli abon bandeng sebanyak 6 kilo secara kredit. Ada 2.040.000. Kita klik simpan. Nah, lalu kita cross check. Udah benar, tanggal 23 Oktober, 2.040.000. Kembali ke menu. Ya udah, lanjut ke tanggal 25 Oktober, pembayaran gaji tenaga kerja bulan Oktober 1,5. Nah, pembayaran gaji itu masuk ke ke beban, lalu beban tenaga kerja, nilainya 1,5 dimasukin. Nah, itu tadi tanggal 25 Oktober. Jadi ke bulan Oktober, tanggal 25, metode pembayaran tunai simpan. Ya, ini buat bayar tenaga kerja. Lalu kembali ke menu. Nah, kita masuk ke bulan November. Ada beli lagi. Berarti kita masuk ke pembelian bahan material secara tunai. Berarti, nah, untuk masuknya kita cuma satu, toko tambah. Tanggal transaksinya tanggal 7 November. Kita masuk tanggal 7 November. Untuk bahan material ada pertama gula pasir. Ada beli berapa gula pasir? 2 kilo. Lalu ada beli ikan bandeng 6 kilo. Lalu beli apa lagi? Minyak goreng 3 liter 6 piece plastik. Minyak goreng 3 liter sama plastik 6 pieces. Nah, udah deh, tinggal kita totalnya ada 293.000, simpan. Lalu, selanjutnya kita lanjut ke tanggal 14 November. Penjualan tunai, abon bandeng 2 kilo ke Ibu Nur Hayati. Penjualan tunai, Ibu Nur Hayati udah ada belum? Udah. Tanggal berapa tadi? 14. Beli abon berapa kilo? Aduh, maaf ya, ini agak cepat lupa. 2 kilo. Abon bandeng 2 kilo. Oh, ini kayaknya salah deh. Ini harusnya harganya itu 340.000 per kilo. Nah, yang 2.040.000 itu harusnya yang di bawah karena 6 kilo. Jadi kan 340 dikali 6 itu ketemunya 2.040. Jadi ada sedikit koreksi di bagian pencatatannya. Ke kilo Ibu Nur Hayati 680. Kita klik next. Simpan. Lalu kembali ke menu. Lalu tanggal 16 November lunasan piutang. Jadi ini pelunasan piutang dari piutang bulut Viatul yang 6 kilo ini, yang di atas bulan Oktober. Jadi mau dilunasi di tanggal 16 November tahun 2022. Jadi kita masuk
ke pembayaran utang dari pelanggan. Nah, itu kan masuk piutang. Jadi Ibu Lutfiatul 2.040.000. Jadi utang yang dipunyai Ibu Lutfiatul itu dia otomatis tercatat di sistem. Jadi kita tinggal cross check kalau misal ibunya bayar tepat berarti benar. Tapi kalau misal ibunya bayar kurang atau lebih itu juga bakal ketahuan kurangnya berapa atau lebihnya berapa. Untuk tanggal transaksinya itu di tanggal 16 November. Kita klik di tanggal 16 November, kita klik simpan. Nah, udah, lalu kembali ke menu. Tinggal 2 nih, 20 November. Penjualan kredit abon badan 4 kilo ke Bu Inayah. Penjualan kredit Ibu Inayah, misal Ibu Inayah 4 kilo. Tanggal berapa tadi ya? 24 kilo. 4 tambah. Nah, jadi Ibu Inayah itu ada piutang. Kita ada piutang ke Ibu Inayah itu 1.360.000. Simpan. Nah, lalu lanjut ke transaksi yang terakhir. Tanggal 25 November, pembayaran gaji tenaga kerja 1,5 dibayar tunai. Kita masuk transaksi, kita masuk ke beban. Bulan tenaga kerja, ini 1.500.000. Tanggal 25 November. Nah, udah simpan. Nah, udah selesai. Nah, untuk pencatatannya udah selesai sampai tanggal 25 November. Selanjutnya kita lihat laporan keuangan dari transaksi-transaksi yang udah kita catat. Jadi kita masuk ke bagian laporan, kita lihat laporan posisi keuangan neraca, kita pilih tahunnya, tahun 2022, oke. Nah, kita tampilkan. Kita pilih bulan dulu, dimulai dari bulan Oktober. Nah, untuk di bulan Oktober sendiri, itu laporan posisi keuangannya ada asetnya 10.054.400, kewajibannya 0, modalnya 10 juta, jadi balance. Lalu untuk di bulan November, atau mungkin kita bisa pilih tahun aja kali ya, buat melihat per tahunnya. Enggak deh, nggak bisa ternyata. Jadi kita pilih bulan aja, tahun 2022. Nah, kita coba ini. Nah, ini per 2022. Jadi per 2022 transaksi dari mulai bulan Oktober sampai November itu ketemu asetnya 10.959.100, kewajibannya 0 dan modalnya 10.959.100. Kewajibannya 0 karena kita tadi udah punya utang tapi Ibu Kasiba juga langsung melunasi utang tersebut jadi nggak lama-lama sehingga kewajibannya 0. Itu untuk laporan neraca. Coba kita lihat laporan yang lain, misal laporan laba rugi, for example. Kita pilih tahunnya, tahun 2022. Lalu kita masuk ke tahun, kita pilih bulan Oktober contoh. Misalnya di Oktober kita lihat, kira-kira, nah ketemu nih, ada laba sekitar 2.517 di bulan Oktober. Nah, kalau misal kita mau ekspor, kita juga bisa pilih ekspor PDF atau ekspor Excel ataupun mungkin print. Jadi kita bisa simpan data ini di laptop masing-masing ataupun mungkin kalau misal mau di print jadi hard file. Tuh. Lalu kita bisa lihat laporan arus kas, misal tahun 2022. Kita lihat laporan arus kasnya per tahun 2022. Itu saldo awal setara kasnya 4.037.600, saldo akhirnya juga ketemu hal yang sama. Jadi ini untuk laporan arus kas. Jadi ada berbagai macam laporan yang bisa kita lihat di sini. Ada laporan neraca, laba rugi, arus kas, kinerja keuangan, tren, analisis beban usaha tahunan, dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang punya UMKM, karena pencatatan siapik ini beneran sangat membantu kita dalam mencatat arus kas, keluar masuknya uang bagi usaha kita masing-masing. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.